Detail yang paling penting adalah jumlah intisari yang dapat ditampung tubuh Xiao Chen sekarang mencapai tingkat yang luar biasa. Begitu dia maju ke martial sage dan mengubah intisarinya menjadi hukum sage surgawi, jumlah hukum sage surgawi akan sangat mencengangkan. Mengapa sejak zaman kuno, semua iblis jenius yang menyempurnakan intisari mereka dua kali biasanya berakhir menjadi karakter yang sangat besar? Inilah alasannya. Selama seseorang dapat menahan kesepian dan tidak peduli dengan reputasi mereka selama martial monarch, ketika mereka menerobos ke martial sage, mereka akan segera meninggalkan lawan mereka, yang sebelumnya suka menggunakan kultivasi mereka untuk menekan mereka, jauh di belakang. Xiao Chen, selamat. Setelah sangat menderita, kamu akhirnya menjadi setengah sage, kata Ao Jiao dengan tulus dari cincin roh abadi. Setiap kali Xiao Chen menggunakan pil pengumpul intisari, dia secara pribadi menyaksikan rasa sakit yang menyayat hati yang dia alami, merasakan sakit yang sama di hatinya. Sementara budidaya mereka tetap berada di martial monarch, tertinggal jauh di belakang para jenius lain dari generasi yang sama, para jenius iblis itu hanya bisa menyembunyikan harga diri mereka jauh di dalam hati mereka, tidak mampu mengungkapkannya. Mereka harus mengambil pandangan panjang dan menunggu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka harus menanggung kesepian dan segala macam kesengsaraan. Suatu hari nanti, kerja keras dan usaha mereka akan membuahkan hasil, memberi mereka imbalan berupa apa yang mereka inginkan. Xiao Chen mengungkapkan kegembiraan di wajahnya, tetapi pikirannya tetap tenang. Itu masih belum cukup. Saya baru saja mencapai setengah sage dan belum memahami hukum sage surgawi apapun. Saya tidak bisa menyia-nyiakan 20 keping yang tersisa. Waktu berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, dalam sekejap mata, 20 hari lagi telah berlalu. Xiao Chen menekan ketegaran dalam hatinya. Setiap hari, dia perlahan-lahan menyerap satu buah lukisan. Meskipun dia melanjutkan dengan penuh pertimbangan, dia maju dengan mantap dan pasti. Selain itu, kemahiran yang diperoleh dari 10 lukisan pertama menunjukkan efek yang cukup luar biasa pada lukisan terakhir. Dia menangkap lebih dari 30 berkas cahaya biru, membuat budidayanya melonjak. Peningkatan ini disebabkan oleh Kaisar Bela Diri Berdaulat, jadi tidak akan ada efek samping apapun. Mengenai fakta bahwa Kaisar Langit Surgawi adalah Kaisar Iblis, Xiao Chen berpikir panjang dan keras tentang mengapa budidayanya masih bisa meningkat meskipun demikian, dan sampai pada kesimpulan sementara. Cara bela diri memiliki banyak liku-liku. Namun, ketika seseorang mencapai puncaknya, mereka kembali ke asalnya. Energi dasarnya sebenarnya sama saja. Xiao Chen juga mendapat 10 berkas cahaya ungu yang aneh. Akhirnya, dia menemukan teknik tinju, tinju Kun Peng. Catatan TL, Kun adalah ikan legendaris yang konon bisa berubah menjadi Peng, yang merupakan bahasa Cina untuk rock. Yang paling penting adalah setelah membuang 10 peluang, dia berhasil merebut seberkas cahaya keemasan, berisi hukum surgawi. Tiba-tiba, di dunia misterius di dalam tubuh Xiao Chen, pintu sage yang tertutup rapat membuka celah. Pada saat itu, dia memperoleh 100 hukum sage surgawi emas yang samar. Hukum sage surgawi ini tebalnya sekitar 2 cm, tampak seperti pita tipis yang bergoyang di sekitar dantiannya. Jika seorang kultivator dengan kultivasi yang sama ada di sini, dia akan menemukan bahwa hukum sage surgawi di belakang Xiao Chen bergerak naik turun seperti gelombang saat berkedip dengan cahaya keemasan samar. Satu pancaran cahaya keemasan berubah secara langsung menjadi lebih dari 100 hukum sage surgawi. Jika Wu Yuankei masih hidup dan melihat ini, dia pasti akan muntah darah. Wu Yuankei telah berkultivasi begitu keras dan membunuh begitu banyak orang demi harta yang dia gunakan. Dia telah menjadi setengah sage selama lebih dari 1 dekade sebelum dia berhasil memahami 10 hukum sage surgawi yang aneh. Terlebih lagi, hukum sage surgawi Wu Yuankei hanyalah seperti benang. Sekarang, dengan mendapatkan salah satu hukum surgawi Raja-Raja Wali Surgawi, Xiao Chen segera memperoleh 100 hukum sage surgawi. Setiap hukum petapa surgawi tebalnya sekitar 2 cm, lebih dari 10 kali lebih kuat dari hukum petapa surgawi Wu Yuankei. Namun, warna hukum sage surgawi Xiao Chen agak redup. Ditambah lagi, karena ini bukanlah hukum sage surgawi yang dia pahami sendiri, dia belum bisa menggunakannya sesuka hatinya. Setelah Xiao Chen sepenuhnya menyerap hukum sage surgawi ini, mereka akan berubah menjadi hukum sage surgawi yang dikaitkan dengan petir ungu. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar menjadi miliknya. Pantas saja setengah sage itu menjadi gila saat melihat potongan lukisan itu. Setengah bijak ini juga tahu bahwa reputasi lukisan-lukisan ini terlalu dilebih-lebihkan. Namun, jika mereka beruntung dan meraih seberkas cahaya keemasan, itu sama dengan meningkatkan budidaya mereka 10 tahun lebih. Namun, peluang ini terlalu rendah. Dari 30 lukisan Xiao Chen, dengan sekitar 100 kali percobaan dan bimbingan Ao Jiao, dia hanya berhasil menangkap 1 berkas cahaya keemasan. Hampir mustahil bagi setengah sage yang memiliki 1 atau 2 lukisan untuk mendapatkan pancaran cahaya keemasan. Setelah menenangkan emosinya yang bersemangat, Xiao Chen mulai menyempurnakan hukum sage surgawi ini, menanamkan intisari dan tanda spiritualnya pada hukum tersebut.
Mantra ilahi guntur ungu perlahan beredar, dan awan ungu di sekitar dantiannya berubah menjadi kabut tebal dan perlahan menyebar. Kemudian perlahan-lahan meresap ke dalam 100 hukum sage surgawi emas yang samar. Proses perembesan sangat sulit dan melelahkan. Lagi pula, dia memperoleh hukum surgawi sage ini dari hukum surgawi Raja-Raja Wali Surgawi dan bukan miliknya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat, hati Xiao Chen tetap setenang danau yang tenang. Tidak terburu-buru, dia perlahan-lahan menyerap intisarinya ke dalam hukum petapa surgawi, menggunakan banyak kesabaran. Setelah setengah hari, dia akhirnya menyempurnakan hukum sage surgawi emas samar, mengubahnya menjadi ungu murni. Mengungkapkan kegembiraan di wajahnya, Xiao Chen terus bekerja keras. Dengan pengalaman pertama kali kedua dan ketiga berjalan lebih lancar. Akhirnya, dia bisa menyempurnakan hukum sage surgawi dengan mudah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, 100 hukum emas sage surgawi yang samar semuanya berubah menjadi ungu. Ketebalannya berkurang setengahnya, tetapi lebih padat dan lebih besar. Xiao Chen membuka matanya, dan sebuah cahaya berkedip di depannya. Di dunianya yang luas, pintu orang bijak di kejauhan terbuka lagi, dengan jumlah yang hampir bisa diabaikan. Ledakan. Saat itu juga, nada yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinganya. Itulah nafas langit dan bumi, suara Dao yang agung. Suara ini seperti bel, berdentang berirama. 100 hukum sage surgawi di tubuh Xiao Chen bergerak dengan suara Dao yang agung, bergoyang dan naik turun. Dalam beberapa saat saja, intisarinya yang terkuras terisi kembali sepenuhnya. Energi yang melonjak memenuhi seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan air mengalir melalui dirinya seperti sungai yang mengamuk. Saat cahaya memudar, pemandangan di depan matanya kembali menjadi kenyataan. Lalu dia menatap penghalang samar di ambang pintu batu, penghalang yang telah menjebaknya di sini selama 2 bulan. Cahaya berkedip di mata Xiao Chen. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang ke depan dan mengedarkan intisari yang luas di tubuhnya, dan kemudian meninju penghalang tak berbentuk itu. Bang, 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 tinjunya mengeluarkan cahaya mengamuk. 100 hukum sage surgawi yang terpancar dari punggungnya bersinar dengan cahaya terang dan menari dengan liar. Bahkan mata fisik pun akan melihat pita cahaya ungu kabur yang bergelombang seperti gelombang, bergerak ke atas dan ke bawah. Penghalang cahaya tak berbentuk itu beriak kuat, retakan menyebar seolah-olah akan pecah kapan saja. Namun, setelah beberapa saat, energi misterius menyerbu ke dalam penghalang dan memperbaiki retakan, memantulkan kekuatan besar ke Xiao Chen. Serangan balik ini mengejutkannya. Organ dalamnya mengalami serangan seperti banjir. Dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan mundur 9 langkah. Dengan setiap langkah yang diambil Xiao Chen, dia menghilangkan sebagian kekuatannya, membuat udara bergetar. Setelah 9 langkah, dia dengan cepat berbalik dan menghilangkan langkah terakhirnya. Hukum petapa surgawi juga berputar sesuai dengan itu. Angin kencang bertiup di dalam aula batu, menderu terus-menerus. Ketika Xiao Chen mendarat, pantulan sudah menyebar sepenuhnya. Selain sok awal, dia tidak terluka sama sekali. Pukulan ini hanyalah sebuah ujian biasa atas kekuatannya setelah ia mencapai tingkat setengah sage dan memahami hukum sage surgawi. Xiao Chen mengendurkan tinjunya dan menatap penghalang tak berbentuk itu. Kemudian, dia berpikir keras. Sepertinya aku harus menghancurkan penghalang ini dengan satu serangan. Kalau tidak, jika aku memberinya ruang bernapas, meski hanya sesaat, usahaku akan sia-sia, dan aku akan mendapat serangan balik. Namun, sekarang, serangan kekuatan penuhku telah mencapai level yang sama seperti saat aku menggunakan Deities Descending sebelumnya, bahkan mungkin lebih kuat. Setelah saya membiasakan diri dengan kekuatan baru saya dan mengeksekusi Deities Descending, dengan peningkatan kekuatan tempur 10 kali lipat, saya memiliki peluang 70% untuk menembus penghalang ini. Menarik pandangannya, Xiao Chen melihat sekeliling dan memperhatikan mayat ketua ras muda ras Raja Wali Surgawi, Ming Yu. Di lingkungan internal yang tersegel dari aula batu di kedalaman istana makam, mayat Ming Yu tidak membusuk, tampak seperti pada awalnya. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah tertentu. Xiao Chen mengingat ekspresi orang ini ketika pertama kali melihat Ming Yu. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, Ming Yu terlihat sangat percaya diri saat dia berdiri di altar, menghadapi talenta luar biasa di sekitarnya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Orang ini jelas tidak selemah yang dibayangkan Ying Qiong. Dia yakin bisa menundukkan bagian inti lukisan. Namun, kenyataannya adalah saat Xiao Chen dan Ying Qiong masuk, mereka menemukan mayat orang ini. Apa sebenarnya yang salah? Xiao Chen berpikir sejenak tetapi tidak dapat menemukan ide apapun. Saat dia hendak menyerah pada pertanyaan ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia berjalan ke mayat Ming Yu dan melihat ke arah tatapan tidak puasnya. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Di sudut dinding yang biasa-biasa saja yang dilihat Ming Yu, ada selembar kertas persegi. Warna kertas ini tampak hampir sama persis dengan warna dinding di sekitarnya. Jika Xiao Chen tidak mengadopsi sudut pandang mendiang Ming Yu,
dia tidak akan menyadari bahwa ada selembar kertas persegi yang menempel di dinding. Dia berdiri dan menyipitkan mata. Kemudian dia menggunakan hukum sage surgawi untuk mengedarkan intisari yang luas saat dia mengirimkan seuntai pedang Qi. Pedang ungu Qi tampak sangat kokoh, itu berisi niat pedang kesempurnaan besar Xiao Chen. Walaupun serangan ini hanya serangan biasa, namun dengan tingkat pengolahan yang dimilikinya saat ini, para setengah sage biasa tidak akan berani meremehkannya. Teriakan burung yang menusuk bergema, dan kekuatan kaisar yang luas menyebar seperti gunung besar yang menekan Xiao Chen. Sebelumnya, itu hanya tampak seperti selembar kertas biasa. Sekarang, ia memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi Raja Wali Surgawi Merah, memperlihatkan tatapan ganas di matanya. Raja Wali Surgawi Merah ini sangat berbeda dari Raja Wali Surgawi yang dibuat dari lukisan lainnya. Ia memiliki spiritualitas yang luar biasa dan kebencian yang kuat. Itu memberi kesan seperti binatang buas pemakan manusia. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, Xiao Chen, hati-hati. Ini adalah roh jahat yang terbentuk dari kebencian Raja-Raja Wali Surgawi. Setelah beberapa ribu tahun, secara tak terduga ia memperoleh spiritualitas. Setiap orang memiliki sisi gelapnya masing-masing. Tentu saja, Raja-Raja Wali Surgawi tidak terkecuali. Karena dia membentuk lukisan sayap burung Raja Wali besar tepat sebelum kematiannya, lukisan itu pasti mengandung semua kebenciannya, membunuh Qi, dan aspek negatif lainnya. Walaupun lukisannya utuh, masalahnya tidak berarti karena sisi cahayanya menetralisirnya. Namun, ketika lukisan itu hancur, sisi gelap menumpuk, dan setelah sekian lama, lukisan itu bermutasi. Bisa. Raja Wali Surgawi berwarna merah mengepakkan sayapnya dan menghancurkan untaian pedang Qi yang dikirim oleh Xiao Chen, menjadi kilatan cahaya listrik yang berderak di udara. Murid Xiao Chen mengerut. Keseriusan dan emosi lain muncul di kedalaman matanya. Ao Jiao, jika aku benar, ini seharusnya menjadi lukisan inti juga. Potongan lukisan inti yang ditundukkan Ying Qiong seharusnya adalah sisi terang Raja-Raja Wali Surgawi. Tidak hanya ada satu tapi dua karya lukisan inti. Xiao Chen menebak dengan benar. Potongan inti lukisan memang telah terbelah menjadi dua. Salah satunya berisi sisi terang Raja-Raja Wali Surgawi dan kebaikannya. Yang lainnya menyimpan sisi gelap dan kebencian Raja-Raja Wali Surgawi. Kedua karya tersebut memperoleh tingkat spiritualitas tertentu. Namun, dalam hal kelicikan dan kekejaman, sisi terang jauh dari sebanding dengan sisi gelap. Sepotong lukisan inti sisi gelap ini membunuh Ming Yu. Pada saat krusial ketika Ming Yu menundukkan lukisan inti sisi terang, lukisan inti sisi gelap menyerangnya secara diam-diam. Dengan demikian, Ming Yu meninggal dengan perasaan sangat tidak puas. Tepat ketika dia hampir berhasil dan bisa melepaskan beban di hatinya, dia akhirnya mati di tangan sebuah lukisan, seorang jenius yang kuat dan telah jatuh. Terlebih lagi, lukisan inti ini tampak sangat licik. Ketika merasakan ancaman, ia bahkan tahu untuk menyamarkan dirinya dan menipu. Jika bukan karena kilatan cahaya spiritual terakhir, Xiao Chen mungkin tidak menyadarinya. Jika itu terjadi, jika roh jahat ini memiliki waktu beberapa ratus tahun lagi, binatang kuat lainnya akan muncul di dunia. Namun, sekarang, Xiao Chen telah maju menjadi setengah sage dan menyempurnakan 100 hukum sage surgawi. Sepotong lukisan inti sisi gelap ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Raja Wali Surgawi berwarna merah mengepakkan sayapnya, menghasilkan gelombang cahaya merah. Ia melotot tajam ke arahnya dan menyerang setelah menangis. Cakar merah burung Raja Wali Langit bersinar dengan cahaya dingin, ia ingin mencabik-cabik Xiao Chen. Tempat ini agak sempit, jadi Xiao Chen tidak mengelak. Dia tidak berniat bertarung berlarut-larut dengan lukisan inti sisi gelap ini. Tinju ilahi surga segudang, kekuatan tempur 10 kali lipat, dewa turun. Bang, 10 kali lipat kecakapan tempur Xiao Chen sekarang tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika dia meninju, hukum sage surgawi di belakangnya menjadi pita cahaya terang. Cahaya yang bersinar muncul, tampak seperti lingkaran cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Saat rambut Xiao Chen berkibar, dia tampak seperti dewa yang berjalan di alam fana. Suara keras terdengar di udara. Pukulan ini tampaknya telah meledakkan udara, menyebabkan seluruh aula batu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Angin tinju Xiao Chen melonjak bersama angin sepoi-sepoi. Burung Raja Wali Surgawi berwarna merah tua itu berteriak dengan keras saat ia terjatuh ke belakang. Cahaya merahnya meredup secara signifikan, dan tubuhnya berubah menjadi ilusi. Raja Wali Langit Merah bersembunyi di sudut dinding, gemetar saat melihat Xiao Chen. Satu pukulan. Hanya satu pukulan yang diperlukan untuk menundukkan lukisan inti sisi gelap yang ganas ini hingga gemetar ketakutan. Dewa yang turun memiliki kekuatan yang besar. Sayangnya, hal itu menghabiskan terlalu banyak energi mental dan intisari. Xiao Chen tidak bisa menggunakannya tanpa menahan diri, jika tidak, dia akan mampu memusnahkan roh jahat ini dengan 2 pukulan lagi. Xiao Chen melesat ke depan dengan suara siulan yang tajam. Kemudian dia melancarkan rentetan serangan ke arah burung Raja Wali Surgawi yang berwarna merah tua.
Raja Wali Surgawi Merah, yang telah dikalahkan hingga dalam kondisi lemah oleh dewa yang menurun, tidak dapat membalas ketika momentumnya sedang berkembang. Ia menjerit kesakitan tanpa henti. Raja Wali Langit Merah menangis dengan sangat menyedihkan sehingga orang lain mungkin merasa kasihan padanya. Namun, hal itu tidak bisa menyelamatkannya dari penderitaannya saat ini. Setelah satu serangan terakhir, burung Raja Wali Surgawi yang merah itu mengeluarkan satu lagi tangisan yang menyedihkan dan berubah menjadi cahaya merah, perlahan-lahan menghilang dari aula. Sepotong lukisan yang ditutupi cahaya hitam perlahan melayang ke bawah. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Itu segera merobek perisai pelindung intisari di sekitar tangannya dan melukai telapak tangannya. Dia secara refleks membuang lukisan hitam itu. Ini, apa yang terjadi? Melihat luka di telapak tangannya, Xiao Chen tidak mengerti apa yang terjadi. Roh jahat itu sudah mati, tapi cahaya hitam ini sebenarnya masih bisa merobek perisai intisari pelindungnya. Ao Jiao berkata, aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Namun, ini mengandung sisi gelap dan kebencian Raja-Raja Wali Surgawi. Kecuali Anda seorang kultivator lepas, bagaimana Anda bisa menyentuh sesuatu seperti itu? Meski lukisan inti terbelah menjadi dua dan tidak mengandung kekuatan awalnya setelah beberapa ribu tahun, itu masih merupakan kebencian Kaisar Bela Diri Berdaulat. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan kultivasi Anda saat ini? Menyaksikan lukisan inti gelap melayang di udara, Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan tertekan. Godaan yang begitu besar menggantung di hadapannya, namun dia tidak dapat menelannya. Bisakah kamu memikirkan cara lain? Xiao Chen bertanya dengan ketidakpuasan. Ao Jiao menopang dagunya di tangan kanannya dan tersenyum. Tentu saja, ada beberapa cara. Setelah Anda pergi ke tempat Sangmu memahami kehendak Guntur, Anda dapat menghasut Guntur ilahi yang abadi dan memurnikan semua kebencian dan aura gelap di dalamnya. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Karena dia awalnya berencana untuk segera menuju ke tempat Kaisar Guntur memahami kehendak Guntur setelah dia pergi, dia tidak punya masalah menunggu beberapa saat sebelum menyerap karya lukisan inti ini. Tanpa menyentuh lukisan hitam itu, ia langsung meletakkannya di cincin semesta miliknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai membiasakan diri dengan kekuatannya saat ini. Selama 2 bulan terakhir di dalam istana makam, kekuatan Xiao Chen telah berkembang pesat, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan tersebut adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat dan bukan hanya karena kebetulan. Bahkan tanpa potongan lukisannya, hal itu pada akhirnya akan tetap terjadi. Potongan-potongan lukisan itu hanyalah pemicunya, memicu semua energi yang dia simpan sebagai Raja Bela Diri. Ledakan yang dihasilkan membuat kekuatannya melambung tinggi. Karena kekuatan Xiao Chen meningkat secara tiba-tiba, dia harus menenangkan dirinya dan dengan hati-hati memeriksa kekuatannya untuk membiasakan diri dengan cepat. Setelah 3 hari, dia memperoleh pemahaman kasar tentang kekuatannya saat ini. Jika dia bertemu dengan Bai Wuxue setengah tahun yang lalu, dia akan mampu mengalahkannya, bahkan tanpa memahami keinginan Guntur. Dari 7 raksasa, hanya Anjangsi yang bisa menandingi Xiao Chen. Kakak senior pertamanya tidak akan mampu mengalahkan Xiao Chen dalam pertarungan jarak dekat, satu-satunya kesempatannya adalah jika dia berhasil membuat jarak di antara mereka. Namun, bukan hanya Xiao Chen yang mengalami kemajuan. Yang lainnya juga menjadi lebih kuat. Adapun seberapa kuatnya, sulit untuk mengatakannya. Saya harus memahami keinginan Guntur. Saya tidak hanya harus mengalahkan Bai Wuxue, tetapi ada juga Anjangsi dan 3 keturunan suci yang masih berada di atasnya. Setelah itu, ada berbagai jenius dari ras lain. Mereka semua adalah lawanku. Wajah Xiao Chen mengungkapkan tekadnya saat dia melirik sekali lagi ke penghalang yang mencegahnya keluar. Lalu ekspresinya berubah serius. Dia perlahan berjalan ke ambang pintu. Saat dia mempertimbangkan penghalang samar itu, dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat yakin bisa menghancurkan penghalang tak berbentuk ini, ada pengecualian untuk semuanya. Saat dia gagal, kekuatan tempur 10 kali lipat dari Deities Descending akan pulih kembali padanya. Mengingat kekuatannya saat ini, kekuatan seperti itu akan melukai atau membunuhnya. Bersikap bimbang bukanlah gaya Xiao Chen. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengeksekusi dewa turun dan meninju penghalang tak berbentuk. Bang, 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 ledakan tak berujung terdengar. Penghalang tak berbentuk itu hancur seperti cermin saat angin kencang bertiup. Situasinya lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Penghalang itu tidak bertahan lama. Dengan peningkatan kekuatan tempur 10 kali lipat, dia menghancurkan penghalang tak berbentuk ini dengan satu pukulan. Xiao Chen menarik kembali tinjunya dan menunjukkan ekspresi santai. Ying Qiong pernah berkata bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri selama 100 tahun, tetapi dia berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Menurutnya, bahkan petapa bela diri kelas rendah pun tidak akan mampu menghancurkan penghalang tak berbentuk ini. Namun, dengan peningkatan kekuatan 10 kali lipat ini, dia telah menghancurkan penghalang itu dalam satu pukulan.
Dalam hal kekuatan ledakan murni, meledak dengan seluruh kekuatannya, 100 hukum petapa surgawi, dan 10 kali lipat kecakapan tempur, petapa bela diri kelas rendah biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, jika menyangkut kekuatan yang konsisten, dia tidak akan mampu bersaing dengan Martial Sages. Lagi pula, dia tidak bisa mempertahankan kekuatan tempur 10 kali lipatnya dalam waktu lama ketika bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut tanpa menahan diri. Xiao Chen mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula ini, yang telah menjebaknya selama 2 bulan, dengan langkah panjang. Udara segar langsung berhembus ke wajahnya. Mampu menghancurkan penghalang ini dalam satu pukulan memberinya kepercayaan diri yang tak terbatas. Dia bertanya dengan agak cemas, "Ao Jiao, seberapa jauh tempat Kaisar Guntur memahami kehendak Guntur?" Jaraknya tidak terlalu jauh. Jika Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan tertinggi saat ini menuju utara, Anda akan tiba dalam 10 hari. Itu adalah tanah terlarang ras iblis yang disebut Danau Kabut Menyesatkan. Danau kabut yang menyesatkan, Xiao Chen mengulangi hal ini pada dirinya sendiri beberapa kali. Berdasarkan namanya saja, dia bisa menebak tempat seperti apa ini. Danau kabut yang menyesatkan memiliki kabut tebal yang menutupinya. Jangkauan energi mental dan kemampuan persepsi lainnya tidak lebih dari 500 meter. Jika Martial Sage tersesat di sana, bahkan mereka pun akan terjebak. Ao Jiao melanjutkan, namun, dengan arahan saya, Anda tidak perlu khawatir tersesat. Xiao Chen tersenyum tipis. Sejak Ao Jiao mengatakan itu, dia tidak perlu khawatir. Yang harus dia lakukan hanyalah fokus memahami kehendak Guntur. Begitu dia memahami kehendak Guntur, dia akan menjadi tak tertandingi di antara para setengah sage. Saat Xiao Chen berbicara, dia tiba di pintu keluar istana makam. Ketika dia keluar dari tempat itu, dia sedikit mengernyit dan berhenti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pasir kuning di luar istana kuburan yang luas, pemimpin dari 30 setengah sage kultivator lepas memasang ekspresi gelap saat dia bertanya dengan sinis, "Tuan Muda Xuan, berapa lama kita harus menunggu? Kelompok orang kami mungkin tidak terlalu luar biasa, tetapi Anda tidak dapat menyia-nyiakan waktu kami seperti ini." Awalnya, Xuan Yu mengatakan bahwa mereka hanya perlu menunggu paling lama setengah bulan. Mereka tidak hanya akan menerima masing-masing 100.000 koin astral, tetapi mereka juga dapat memperoleh masing-masing 2 buah lukisan. Namun penantian seperti itu, meski hanya setengah bulan, akan menimbulkan rasa frustasi, betapapun kuatnya godaannya. Para kultivator lepas menyarankan untuk melakukan serangan beberapa kali, namun Xuan Yu menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang ini menjadi sangat jengkel. Jadi setiap 2 atau 3 hari, sekelompok orang akan berbicara dengan Xuan Yu. Xuan Yu memasang ekspresi bingung. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan tetap berada di dalam selama 2 bulan tanpa keluar. Apa yang dimaksud dengan 2 bulan saja? Jika Anda bisa mendapatkan sebuah lukisan dan beruntung, Anda bisa menyelamatkan diri Anda dari budidaya selama 10 tahun. Pria berjubah hitam itu memasang senyuman palsu. Kalau ada potongan lukisan, tentu semuanya baik-baik saja. Namun, jika tidak ada. Apa maksudmu? Saya adalah keturunan klan Xuan dari ras rubah roh bulan perak. Mengapa saya harus menipu seseorang yang tidak penting seperti Anda? Jika Anda tidak ingin menunggu, jangan repot-repot. Ketika Martial Sage klan Xuanku tiba, aku tidak akan memberimu manfaat apapun, tidak peduli seberapa banyak omong kosong yang kamu ucapkan. Suasana hati Xuan Yu sedang buruk. Melihat sikap pria berjubah hitam ini, dia langsung berkobar. Pria berjubah hitam itu tidak ingin masalah meledak di wajahnya. Selain itu, klan Xuan memang memiliki kekuatan. Mereka bukanlah faksi yang bisa dia sakiti. Jadi setelah bergumam sebentar, dia pergi. Datang mencariku berulang kali seperti ini, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mendapatkan hadiah yang lebih besar. Semua kultivator lepas ini tidak berguna. Seorang pria parubaya di sampingnya sedikit mengernyit dan berkata, "Xuan Yu, menunggu seperti ini bukanlah solusi. Bagaimana kalau aku masuk dan memeriksa situasinya, lihat apa yang dilakukan bocah berjubah putih itu." Wajah Xuan Yu tenggelam. Rasa haus darah yang kuat muncul di matanya saat dia menjawab dengan dingin, "Seorang penatua senior klan Xuan saya akan tiba hari ini. Pada saat itu, penatua senior dapat memimpin kita masuk." Tersembunyi dalam bayang-bayang di pintu keluar istana makam, Xiao Chen melihat semua ini. Bibirnya melengkung, dan niat membunuh yang dingin membuat wajahnya yang lembut menjadi dingin. Akan selalu ada beberapa orang yang melakukan kebodohan. Apakah Tuan Muda Xuan mencari saya? Xiao Chen berjalan keluar dari bayang-bayang dan berdiri di depan tangga makam istana. Dia memandang ke arah Xuan Yu di kejauhan dan tersenyum tipis saat suaranya yang riang terdengar. Ketika sinar matahari menyinari Xiao Chen, jubah putihnya bersinar redup. Pada saat itu, sepertinya semua cahaya terfokus padanya, menempatkannya dalam sorotan. Cahaya yang menyilaukan membuat Xuan Yu tertegun sejenak. Namun, saat itu, kemarahan memenuhi dirinya. Dia bahkan tidak berhenti bertanya-tanya bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi.
Melihat Xiao Chen dan jubah putihnya yang berkibar, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia berteriak, itu dia. Bunuh dia dan 100.000 koin astral, serta potongan lukisannya, akan menjadi milikmu. 30 setengah sage menemukan Xiao Chen saat dia muncul di pintu keluar. Naluri setengah sage ini memperingatkan bahwa Xiao Chen harus menjadi orang yang sangat berbahaya. Namun, ketika mereka memeriksa budidayanya, mereka menemukan bahwa dia hanyalah seorang setengah sage, jadi mereka santai. Tidak peduli betapa berbahayanya Xiao Chen, jumlahnya ada 30. Lebih jauh lagi, mereka semua adalah setengah sage yang berprestasi dan bukan setengah sage seperti Situ Lei, yang merupakan setengah sage tahap awal tanpa hukum sage surgawi. Di mata para petani lepas ini, Xiao Chen hanyalah seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Membunuh. Pemimpin itu segera didakwa dengan aura amat buruk. 10 hukum sage surgawi berwarna merah tua bergelombang di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa perang kuno yang ganas. Potongan tangan darah. Orang ini berteriak dengan dingin, dan tangan kanannya tiba-tiba memerah. Itu tampak sangat jahat seolah-olah meneteskan darah segar. Pria parubaya itu tersenyum pada Xuan Yu dan berkata, potongan tangan darah ini adalah teknik darah yang sangat kejam. Dibutuhkan darah 1000 marsial monark perempuan untuk mempraktikkannya. Setelah mencapai kesempurnaan agung, telapak tangan akan berubah menjadi merah seperti darah. Tidak hanya mampu membelah gunung dan memecahkan bumi, namun kekuatannya juga tak tertandingi. Selain itu, mengandung racun darah, aura amat buruk, dan kebencian. Ini adalah teknik bela diri yang sangat berbahaya. Bahkan petapa bela diri kelas rendah tidak akan menganggap serangan ini mudah diterima. Ketika Xuan Yu mendengar ini, kegembiraan di matanya semakin meningkat. 30 orang yang dia temukan semuanya memiliki keterampilan luar biasa. Mereka semua telah melakukan pelanggaran besar di domain Tianwu atau domain Vian, jadi mereka lari ke provinsi Hunluo. Masing-masing dari mereka adalah karakter kejam yang melampaui orang lain dengan kultivasi yang sama. Dengan 30 orang yang bekerja bersama, Xiao Chen tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika Xiao Chen memiliki keterampilan luar biasa dan keberuntungan besar, masih ada penatua senior klan Xuan yang bergegas mendekat. Xiao Chen tidak akan bisa lolos dari kematian. Ekspresi Xuan Yu dingin, dan tatapannya berubah seram saat dia berkata, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan fakta bahwa Anda menyukai seseorang yang tidak seharusnya Anda sukai. Ada beberapa orang yang tidak dapat disinggung oleh karakter tidak penting sepertimu. Bang! Namun, tepat setelah Xuan Yu mengatakan itu, dia mendengar jeritan yang menyayat hati. Xiao Chen berdiri di depan makam istana tanpa bergerak sedikitpun. Ketika dia melihat tangan berdarah itu mengalir ke arahnya, dia hanya meninjunya. 100 hukum sage surgawi berwarna ungu memancarkan cahaya yang luar biasa, dan intisari yang luas dan murni yang dikaitkan dengan petir melonjak ke tangan kanan Xiao Chen seperti sungai yang mengalir deras. Saat tinjunya ditembakkan, itu memancarkan cahaya listrik ungu yang menyilaukan. Saat bersentuhan dengan tinju tersebut, tangan kanan berwarna merah darah dari pemimpin kultivator lepas itu hancur, hanya menyisakan tulang yang remuk. Xiao Chen menghancurkan tangan darah ini, yang sangat dibanggakan oleh orang ini dan telah membunuh begitu banyak sekte setengah sage, dengan kekuatan absolut. Kekuatan pukulannya menjalar ke lengan kanan kultivator lepas itu, menghancurkan semua tulang di lengan itu hingga berkeping-keping. Tak lama kemudian, lengan kanan kultivator lepas itu menjadi lumpuh total, meninggalkannya sebagai seorang sage setengah berlengan satu. Anda hanya menggunakan metode yang tidak lazim. Pada akhirnya, itu hanya tipuan kecil. Xiao Chen tidak sabar menghadapi jeritan kesedihan orang ini. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan 100 hukum sage surgawi mengalir dalam intisari saat dia mengirimkan pukulan lagi ke orang ini. Tidak, orang itu merasakan kematian membayangi dirinya. Dia mengaktifkan hukum sage surgawi dan memasukkan semua intisari yang tersisa ke tangan kirinya dalam gerakan putus asa untuk memblokir serangan Xiao Chen. Namun, sebelum Xiao Chen, 10 hukum sage surgawi yang bagus sama lemahnya dengan bayi. Hukum sage surgawi ungu setebal 100 jari miliknya bergerak sedikit dan dengan mudah menghancurkan hukum sage surgawi milik kultivator yang lepas itu. Kak bisa. Pukulan Xiao Chen mematahkan perisai intisari pelindung milik kultivator lepas itu dan membuatnya menjadi ledakan lampu merah. Ada pepatah, kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Penggarap lepas melakukan kejahatan besar. Xiao Chen membunuhnya seperti itu dan tidak meninggalkannya dengan mayat bisa dianggap sebagai pembalasannya. Adegan seperti itu terjadi dalam sekejap. Sebelumnya, kultivator lepas itu memamerkan kekuatannya. Namun, 2 napas kemudian, Xiao Chen meledakkannya menjadi gumpalan lampu merah tanpa ada mayat yang bisa dibicarakan. Para kultivator lepas yang terbang di atas semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Mata Xuan Yu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berseru dengan sangat tidak percaya, apa yang terjadi? 2 bulan lalu, dia hanyalah seorang raja bela diri tingkat tinggi. Sekarang,
dia tiba-tiba naik ke level setengah sage. Terlebih lagi, dia bahkan memahami begitu banyak hukum sage surgawi. Ketika sekelompok orang di udara mengungkapkan celah, cahaya dingin muncul di mata Xiao Chen. Dia melesat ke depan seperti anak panah, menyerbu dengan cepat. Tiba-tiba, musik bijak terdengar. Saat musik bijak menyebar di udara, ia menyanyikan legenda yang jauh. Saat kekuatan Xiao Chen meningkat, pemahamannya tentang tinju ilahi surga segudang ini semakin dalam. Tujuan dari legenda jauh adalah untuk menciptakan perubahan signifikan dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu, legenda ini berubah menjadi kisah puitis, maka kisah puitis ini akan berubah menjadi mitos. Siapa legenda itu? Siapakah kisah puitis itu? Siapa mitosnya? Bukan dewa surgawi di sisi lain tetapi dirinya sendiri, Xiao Chen. Kondisi mentalnya berubah, dan pemahaman barunya meningkatkan gerakan ini. Legenda yang jauh dan musik yang sangat bijaksana menyanyikan kemuliaannya sendiri. Musik yang bijaksana menyanyikan semua perbuatan Xiao Chen di masa lalu. Itu mengubah semua kejayaan yang diperoleh di alam kubah langit menjadi lukisan emas besar yang berkelap-kelip di mana-mana, menciptakan momentum yang sangat besar. Dia meninju, dan musik bijak itu menggema seiring dengan itu. Cahaya tanpa batas terpancar saat energi mental, intisari, dan ki vital bergabung, membentuk kekuatan suci yang tak tertandingi. Ledakan, cahaya itu menerpa setengah sage di udara, yang bukaannya telah dipahami oleh Xiao Chen. Semuanya menjerit kesakitan dan muntah darah hingga terjatuh ke pasir kuning. Musik bijak tidak berhenti. Cahaya yang datang dari Xiao Chen semakin terang. Miliaran dewa dari sisi lain langit berbintang memusatkan pandangan mereka padanya. Perhatian ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, selain energi yang tak terbatas, tatapan para dewa ini juga mengandung kebijaksanaan. Seolah-olah para dewa ini mengakui pemahaman Xiao Chen tentang legenda jauh, sehingga mereka memandangnya dari sudut pandang lain dan merespons dengan kebijaksanaan mereka. Fokus para dewa mendarat pada Xiao Chen, dan cahaya di tinjunya memperoleh kekuatan yang sangat menyilaukan. Tampaknya ia mampu bersaing dengan teriknya matahari di dunia Kunlun. Cahaya para dewa, seberkas cahaya padat ditembakkan bersamaan dengan pukulan Xiao Chen, melintas ke arah para pembudidaya lepas yang jatuh dari langit. Kemanapun ia melewatinya, ia menghancurkan debu dan udara serta membersihkan segala kejahatan. Wajah para kultivator lepas semuanya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka dengan cepat menghubungkan hukum sage surgawi mereka dan membentuk sungai merah yang bergelombang. Roh-roh yang dirugikan melolong sedih di sungai yang luas ini. Tulang-tulang menumpuk dan roh-roh pendendam melayang-layang. Sungai darah gelap ini sebanding dengan sungai neraka. Sungai darah gelap berisi dosa besar dunia dan makhluk jahat yang menakutkan. Itu adalah salah satu fenomena misterius yang paling mengerikan. Namun, hukum sage surgawi orang-orang ini sangat baik. Bahkan ketika digabungkan, mereka tidak sekuat milik Xiao Chen. Orang-orang ini bukanlah kultivator lepas yang terkuat dan mereka juga belum memahami arti dari sungai darah gelap. Hanya mampu mewujudkan fenomena misterius ini tidak akan mengubah nasib mereka. Ledakan, lampunya tidak padam, cahaya suci itu abadi. Pancaran cahaya yang membawa aura luas juga mengandung kebijaksanaan. Itu langsung menghancurkan sungai darah gelap itu. Semua dosa di sungai yang gelap dimurnikan secara diam-diam, bahkan tidak ada suara jeritan yang menyedihkan. Di tengah pasir kuning, sebuah lubang tanpa dasar muncul, dan sekelompok pembudidaya lepas telah menghilang. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya, dan semua cincin spasial di lubang yang dalam terbang ke arahnya. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Xuan Yu yang terperangah di kejauhan. Xuan Yu, lari, cepat. Orang ini adalah seorang iblis jenius seperti Yan Sisan. Sekarang setelah dia mencapai setengah sage, tidak ada yang bisa menghentikannya. Seorang pria parubaya meraung ngeri saat dia berbalik dan berlari menjauh dengan panik. Angin musim semi bertiup tanpa henti, dan rerumputan liar tak terbatas. Saat membersihkan rumput, seseorang harus membuang akarnya. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan membiarkan kedua orang itu melarikan diri. Membiarkan orang-orang jahat seperti ini berkeliaran di sekitar Xiao Bai adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Baik untuk dirinya sendiri atau Xiao Bai, Xuan Yu dan paman keduanya harus mati. Xiao Chen bergerak cepat, memanggil 3 gambar Azure Dragon dan mengirimkan angin kencang bertiup ke segala arah. Pasir kuning yang bergejolak menumpuk di bukit pasir di belakangnya. Auranya melonjak, dan angin serta awan berubah warna. Dalam 2 atau 3 napas, Xiao Chen menyusul Xuan Yu dan pria parubaya yang melarikan diri dengan panik. Xuan Yu, ayo, cepat, aku akan memblokirnya untukmu. Ketika pria parubaya itu melihat Xiao Chen mendarat, dia segera menyerbu untuk memberi waktu bagi Xuan Yu untuk melarikan diri. Intisari pria parubaya itu melonjak tanpa ada yang bisa ditahan. Dia mengeksekusi segala macam teknik bela diri yang kuat dengan cepat, meluncurkannya ke Xiao Chen, satu demi satu. Pasir kuning berterbangan kemana-mana. Di bawah terik matahari, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia bereaksi terhadap semua gerakan yang dilihatnya, menghalanginya saat gerakan itu datang. Dia bahkan sesekali membalas.
Intisari yang diringkas oleh 100 hukum sage surgawi Xiao Chen melonjak bersamaan dengan serangannya. Bagi pria parubaya, itu seperti gunung berat yang menghantam dadanya. Setelah 10 gerakan, pria parubaya itu memuntahkan darah dan terbang. Wajahnya menjadi sangat pucat hingga tampak tidak berdarah, penindasan total yang disebabkan oleh kekuatan absolut. Jenius mutlak ini telah meledak dengan seluruh akumulasinya. Saat dia mencapai tahap setengah sage, semua penderitaan yang dia alami berubah menjadi cahaya cemerlang yang bisa dibanggakan, mekar seperti bunga. Bunga tidak akan pernah mati dan terik matahari tidak akan pernah padam, surga akan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan lunar shadow saber muncul di genggamannya dari cincin semesta. Tanpa menghunus pedangnya, dia dengan santai mengayunkan sarungnya. Puci, saat sarungnya yang berat membelah udara, ia mengeluarkan suara melengking seolah merobek ruang. Sebelum pria parubaya itu mendarat di tanah, sarungnya menembus dadanya dan menjepitnya ke pasir kuning. Darah mengalir keluar dari luka pria parubaya itu, menetes ke pasir kuning. Tak lama kemudian, terik matahari membakarnya menjadi noda darah yang mencolok, seperti bunga kematian yang baru saja mekar. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di tanah. Xiao Chen mendongak dan menemukan bahwa Xuan Yu telah berubah menjadi wujud aslinya, rubah putih berekor 3 dengan tinggi sekitar 4 meter dan panjang lebih dari 20 meter. Namun, bahkan setelah mengungkapkan wujud aslinya, Xuan Yu masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Xiao Chen. Dia hanya melakukan ini demi berlari lebih cepat, untuk meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah dan tersenyum dingin pada rubah putih berekor 3 yang melarikan diri. Dia mengedarkan energinya untuk Myriad Heaven Divine Fist dan mengeksekusi gerakan keempatnya, Chains of Deities. Kak bisa, rantai emas panjang muncul di sekitar rubah putih berekor 3. Sekarang dilengkapi dengan hukum sage surgawi Xiao Chen, rantai ini tampak lebih realistis dari sebelumnya. Pola pada rantainya lebih jelas, mengalir dengan tulisan dewa. Mereka memancarkan cahaya terang, tampak lebih ilahi dan mempesona di bawah terik matahari. Kamu. Tubuh lincah rubah putih berekor 3 itu melompat-lompat di udara, menghindari rantai yang ditutupi tulisan dewa yang bergerak seperti naga yang mengamuk. Namun, rantai ini mengandung kehendak para dewa dan bekerja sama dengan alam. Kecuali rubah putih berekor 3 secara paksa menerobosnya, dengan tubuhnya yang besar, tidak ada teknik gerakan indah yang memungkinkan dia lolos dari penyegelan rantai. Segera, sebuah rantai menangkap salah satu kaki rubah putih berekor 3. Dia tidak bisa berjuang bebas, dan rantai lainnya menjeratnya. Tulisan suci mengalir kemana-mana, mengenai rubah putih berekor 3, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar tanpa henti saat kitab suci menyegel kekuatannya sedikit demi sedikit. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melambai. Rubah putih berekor 3 yang diikat oleh rantai tulisan dewa jatuh tepat di depan Xiao Chen, menendang pasir kuning dalam jumlah besar, dan angin kencang bertiup. Setelah mendarat, Xuan Yu kehilangan semua energi yang dia butuhkan untuk mempertahankan bentuk iblisnya. Dia kembali ke bentuk manusia dan muncul di hadapan Xiao Chen. Namun, wajah cantik Xuan Yu sekarang tidak lagi memiliki darah di dalamnya. Dia tidak punya kekuatan lagi dan seperti orang biasa. Di hadapan aura setengah sage Xiao Chen, Xuan Yu tidak bisa menahan diri sama sekali. Ketakutan memenuhi hatinya. Dia tidak berani menatap Xiao Chen, sangat kontras dengan penampilannya yang ganas sebelumnya yang melepaskan ki yang membunuh. Xuan Yu memikirkan tentang apa yang dia katakan sebelumnya, ada beberapa orang yang tidak dapat disinggung oleh orang tidak penting seperti Anda. Dia merasakan ironi dalam hal ini. Memang benar, ada beberapa orang yang tidak mampu disinggung oleh karakter yang tidak penting, tetapi yang tidak penting adalah dirinya sendiri dan bukan Xiao Chen. Jangan bunuh aku. Sampai sekarang, Raja Rubah Roh menerima Xiao Bai sebagai putri angkatnya. Banyak jenius Vien menginginkannya. Dengan saya di sisinya, saya jamin tidak ada yang bisa menyakitinya. Pada akhirnya, keinginan Xuan Yu untuk hidup mengalahkan harga dirinya. Dia memandang Xiao Chen tanpa ekspresi dan mulai memohon. Meskipun demikian, Xuan Yu hanya ingin mengulur lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, menunggu tetua senior klan Xuan tiba. Saat itu, situasinya akan berubah. Lalu, orang yang berlutut dan memohon adalah Xiao Chen. Xuan Yu memikirkan tentang bagaimana dia dilahirkan di klan bangsawan dari ras rubah roh bulan perak. Dia memiliki ketampanan dan bakat luar biasa, perhatian semua orang sejak dia masih muda, dan potensi yang tidak terbatas. Selama dia bisa memenangkan hati Xiao Bai, dia akan bisa segera menjalin hubungan dengan Raja Rubah Roh dan mendapatkan rahmat baik dari Raja Rubah Roh. Kemudian, para jenius ras Vien lainnya dari domain Vien tidak akan berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Saya tidak bisa mati. Saya benar-benar tidak bisa mati. Saya masih memiliki masa depan cerah di depan saya dan tidak bisa jatuh di sini apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, Xuan Yu mulai memohon dengan suara rendah tanpa henti, menawarkan segala macam janji. Jika Xiao Chen tidak menyingkirkan bahaya ini,
Bahkan jika Xuan Yu tidak menyakitinya, Xuan Yu pada akhirnya akan merugikan teman-teman Xiao Chen. Dia tidak mau mendengarkan permohonan Xuan Yu dan menunjuk ke dahi Xuan Yu, berniat membunuhnya. Berat, coba jika kamu berani. Tepat pada saat ini, teriakan menggelegar terdengar dari kejauhan. Suara itu sepertinya menyatu dengan alam, sedikit mempengaruhi pikiran Xiao Chen. Ketika Xuan Yu mendengar suara ini, wajahnya secara otomatis dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Penampilannya yang sebelumnya menyedihkan menghilang saat dia tertawa keras. Penatua senior ada di sini. Itu adalah penatua senior. Xiao Chen, kamu pasti sudah mati. Tunggu saja untuk berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Anda bajingan, beraninya kamu bersaing untuk Xiao Bai melawanku. Meskipun suara itu awalnya datang dari kejauhan, gangguan sesaat Xiao Chen saja sudah memberi orang itu cukup waktu untuk muncul dalam penglihatannya. Sosok itu dengan cepat menyerbu, dan angin kencang yang ditimbulkan oleh gerakan orang ini meniupkan pasir kuning ke arah Xiao Chen. Awan pasir kuning menyembunyikan sosok yang segera mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Ternyata itu adalah martial sage dari klan Xuan. Namun, meski dia datang, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah. Apakah dia pikir dia benar-benar ahli? Tinju ilahi surga segudang, kekuatan tempur 10 kali lipat, dewa turun. Cahaya ilahi merobek penghalang langit dan membanjiri tubuh Xiao Chen, berinteraksi dengan hukum sage surgawi miliknya. Seketika, dia memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Rambutnya berkibar tertiup angin, menumpahkan sedikit cahaya. Aura Xiao Chen meningkat tanpa batas, segala sesuatu di dunia seakan ingin bersujud dan memujanya. Bang! Xiao Chen mengirimkan tinjunya ke arah serangan telapak tangan tetua senior klan Xuan. Gemuruh keras bergema, menendang pasir kuning dan memenuhi udara dengannya. Di hadapan tatapan terkejut Xuan Yu, Xiao Chen benar-benar memukul mundur tetua senior klan Xuan, yang diandalkan oleh Xuan Yu untuk diselamatkan, dengan suara gedebuk yang membosankan. Tetua senior klan Xuan terbang mundur 5 km dan mendarat di pasir kuning, lalu meluncur mundur 2 km lagi sebelum berhenti. Sebelum ekspresi kegembiraan liar Xuan Yu memudar, otaknya mengalami hubungan pendek. Dia bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sampai tatapan Xiao Chen beralih. Saat itulah Xuan Yu bereaksi. Xiao Chen, tolong jangan bunuh aku. Saya akan memberi Anda 1 juta koin astral. Aku bisa memberimu semua gadis cantik dari ras rubah roh dan tidak akan memikirkan Xiao Bai lagi. Aku. Sebelum Xuan Yu selesai berbicara, lubang berdarah seukuran jari muncul di dahinya. Darah mengalir, dan dia tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Seorang martial sage dapat menempuh jarak 7 km hanya dalam sekejap mata. Namun, karena penatua senior klan Xuan meremehkan Xiao Chen, dia menderita beberapa luka dalam. Dia dengan cepat menyerang ke depan, tetapi ekspresinya segera berubah secara dramatis ketika dia melihat Xuan Yu mati. Kamu benar-benar berani membunuh pewaris klan Xuanku. Tetua senior klan Xuan mengamuk dan berteriak dengan marah. Xiao Chen dengan lembut melayang mundur. Kemudian, dia dengan santai menarik pedang bayangan bulan yang tertancap di dada paman kedua Xuan Yu. Akhirnya, dia berkata dengan suara dingin, ketika berniat membunuh seseorang, tidak peduli siapa orangnya, mereka harus bersiap untuk bunuh diri. Ini selalu menjadi prinsip dunia. Ini adalah sesuatu yang dia cari sendiri. Mengapa harus berpura-pura tidak tahu? Alih-alih mengamuk lebih jauh, tetua senior klan Xuan malah tertawa. Dia berkata, sungguh prinsip duniawi yang bagus. Kalau begitu, jika orang tua ini membunuhmu sekarang, tidak ada yang perlu kamu keluhkan. Seorang martial sage melampaui kematian untuk menjadi seorang sage. Seorang kultivator yang maju ke martial sage akan mengalami perubahan dari dalam keluar. Para petapa bela diri tidak hanya dapat mengubah seluruh intisari mereka menjadi hukum petapa surgawi, namun dalam sekejap mereka maju ke petapa bela diri, tubuh fisik mereka juga akan menjalani baptisan alam. Pembaptisan ini akan menghasilkan tubuh fisik, yang telah menyerap energi spiritual sepanjang sejarah panjang kultivasi sang kultivator, mengalami perubahan kualitatif, menjadi tubuh sage. Pada saat kemajuan, para petapa bela diri ini juga akan memasuki kondisi menyatu dengan alam yang tak terlukiskan. Jika mereka memiliki teknik bela diri yang terjebak dalam kemacetan, dengan menggunakan keadaan menyatu dengan alam, mereka dapat menerobos kemacetan ini. Pikiran mereka akan semakin luas dan mudah mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Penggarap yang bisa mengatasi rintangan martial sage selalu menjadi penguasa di mana mereka berada. Bahkan di sekte peringkat 9, mereka akan menerima rasa hormat dan banyak manfaat. Para petapa bela diri adalah ahli sejati di daratan Kunlun. Mereka akan menjadi elit di sekte atau faksi manapun. Penatua senior klan Xuan sebelum Xiao Chen adalah salah satu ahlinya, sage bela diri kelas rendah yang bonafit. Jika seorang setengah sage biasa mendengar bahwa seorang martial sage ingin membunuh mereka, mereka akan langsung ketakutan setengah mati. Pikiran mereka akan kacau balau.
Mereka akan segera berlutut dan memohon belas kasihan atau berbalik dan melarikan diri dengan liar. Ekspresi Xiao Chen tidak banyak berubah, dia tidak merasa takut sama sekali. Kalau tidak, dia tidak mungkin membunuh Xuan Yu meskipun mengetahui martial sage telah tiba. Jika Anda merasa memiliki kemampuan, Anda bisa mencobanya. Xiao Chen dengan lembut melayang ke tanah dan menatap lawannya dengan tenang. Tubuh fisik Xiao Chen adalah tubuh sage peringkat 2, jauh lebih kuat dari lawannya. Mengenai hukum sage surgawi, lawannya bukanlah seorang jenius iblis dan belum pernah mengalami pertemuan kebetulan yang penting. Lawannya hanyalah seorang sage bela diri kelas rendah biasa yang mengubah semua intisarinya menjadi hukum sage surgawi. Dia hanya memiliki sekitar 150 hukum sage surgawi, hanya sedikit lebih banyak daripada yang dimiliki Xiao Chen. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki martial sage ini adalah pengalamannya yang panjang sebagai martial sage dan pemahamannya yang lebih baik serta penggunaan hukum sage surgawi yang lebih efisien. Dalam hal ini, Xiao Chen bukanlah lawannya. Jika keduanya terlibat pertarungan berlarut-larut, Xiao Chen pasti akan kalah. Namun, dia tidak bodoh, dia tidak akan mencari pertarungan yang dia tidak yakin akan menang. Penatua senior klan Xuan mendengus dingin dan berkata, jika saya tidak ceroboh sebelumnya, bagaimana Anda bisa memukul saya kembali? Kamu pikir kamu sudah cukup kuat untuk mengalahkan seorang martial sage? Mati! Tepat setelah tetua senior klan Xuan berbicara, 150 hukum sage surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan menari dengan liar di belakangnya. Energi spiritual mengalir ke dalam hukum sage surgawi seperti sungai yang mengamuk. Hukum sage surgawi yang biru semakin dalam warnanya dan dipenuhi dengan kekuatan. Tampaknya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, ketika hukum sage surgawi berada di luar tubuh, mereka dapat menyerap energi spiritual secara lebih langsung. Sepertinya memang ada banyak teknik yang tidak dapat dipahami oleh setengah sage sampai maju ke martial sage. Hu Qi, penatua senior klan Xuan terbang ke depan dan mengirimkan serangan telapak tangan. Dia dengan cepat memasukkan 30 hukum sage surgawi di belakangnya ke dalam serangan telapak tangan, membuat pukulan biasa ini terasa seperti gunung besar yang menekan ke depan. Ketika tetua senior klan Xuan menyerang, rasanya seperti dia berubah menjadi pegunungan, terus-menerus menekan udara ke depan. Bahu Xiao Chen langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, tubuh fisiknya masih dapat menahannya, itu tidak mempengaruhi teknik gerakannya. Namun, pasir di bawahnya tidak mampu menahan tekanan tersebut. Anehnya, pusaran itu menciptakan lubang besar yang menarik pasir dari segala arah. Ini bukanlah tekanan aura atau kekuatan. Ini adalah semacam tekanan yang dibentuk oleh kekuatan absolut dan hukum sage surgawi. Setengah sage biasa akan mengalami kesulitan bahkan untuk bergerak maju saat menghadapinya. Jika Xiao Chen tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, tekanan ini akan terlalu berat baginya. Ekspresinya berubah menjadi agak serius. Martial sage tidak bisa diremehkan, tidak peduli siapa orangnya, setidaknya, untuk saat ini, dia tidak bisa melakukan itu. Dia mengedarkan hukum sage surgawi miliknya, dan semua tekanan langsung menghilang. Xiao Chen menyaksikan tanpa menarik pedangnya saat tetua senior klan Xuan mengirimkan serangan telapak tangannya. Sambil memegang sarungnya dengan tangan kanannya, dia juga memasukkan 30 hukum sage surgawi ke dalamnya. Bang! Ujung sarung Xiao Chen langsung bertemu dengan telapak tangan tetua senior klan Xuan. Energi yang sangat besar segera melonjak ke segala arah dari titik tumbukan. Ledakan besar terdengar, meratakan area tersebut dalam jarak 5 km dari keduanya. Angin kencang membawa pasir kuning dalam jumlah besar, membentuk ratusan badai pasir selebar ratusan meter di sekelilingnya. Hari yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Lampu listrik murni berkedip-kedip tanpa henti di sarungnya. Telapak tangan tetua senior klan Xuan sedingin es. Dalam pertukaran serangan ini, keduanya setara, tidak ada yang diuntungkan satu sama lain. Jelas, kebuntuan ini bukanlah hasil yang ingin dilihat oleh tetua senior klan Xuan. Wajahnya tenggelam, dan dia segera memasukkan 30 hukum sage surgawi lainnya ke telapak tangannya. Namun, Xiao Chen tidak dapat melakukan hal yang sama seperti penatua senior klan Xuan, yang telah melepaskan hukum sage surgawi di luar tubuhnya. Dalam hal memindahkan energi, dia tidak bisa mengimbanginya. Tubuh Xiao Chen bergetar, dan penatua senior klan Xuan, yang telah menggandakan kekuatannya, menjatuhkannya kembali. Namun, tubuh Xiao Chen adalah tubuh sage peringkat 2. Di hadapan tatapan heran tetua senior klan Xuan, dia melakukan 2 jungkir balik dan menghilangkan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Xiao Chen mendorong ke udara dan menggunakan Azure Dragon Tail Whip. Dia segera tiba di hadapan tetua senior klan Xuan dan mengirimkan serangan. Bang! 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 Serangkaian serangan tanpa henti terdengar. Pertarungan antara keduanya menciptakan banyak jurang di seluruh gurun yang tak berbatas. Xiao Chen mengandalkan keunggulan tubuh fisiknya untuk bertarung dengan tetua senior klan Xuan tanpa menghunus pedangnya. Meski begitu, dia tidak dirugikan. Brengsek, tetua senior klan Xuan merasa sangat frustrasi. Awalnya,
dia percaya bahwa dia hanya ceroboh ketika Xiao Chen memukulnya kembali. Dia berpikir ketika dia menjadi serius, membunuh Xiao Chen akan mudah. Namun, ketika dia benar-benar bertarung, dia menemukan bahwa Xiao Chen sulit untuk ditangani. Tubuh fisik Xiao Chen yang kuat tidak lebih lemah dari hukum petapa surgawi tetua senior klan Xuan. Teknik gerakan misterius Xiao Chen seperti angin, yang juga berarti dia dapat dengan mudah menghindari serangan yang dikirimkan kepadanya. Terlepas dari beragamnya teknik bela diri peringkat surga yang dimiliki oleh tetua senior klan Xuan, Xiao Chen memiliki serangan balik yang sesuai. Kebuntuan ini membuatnya, seorang martial sage yang bonafit, sangat cemberut. Karena dipaksa menjadi tidak efektif, tetua senior klan Xuan hanya bisa melakukan gerakan pembunuhannya untuk mencoba mengakhiri pertempuran dalam sekali jalan. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sangat terhina dan tertekan. Martial sage yang bonafit terpaksa menggunakan gerakan pembunuhannya untuk menghadapi setengah sage. Tiba-tiba, 150 hukum sage surgawi di belakang penatua senior klan Xuan menghilang dengan lambaian tangannya. Kemudian, suhu lingkungan turun dengan cepat. Tak disangka, di tengah teriknya gurun pasir, terasa dingin. Xiao Chen tersenyum tipis. Semuanya sesuai harapannya. Meski sudah sangat tua, budidaya sage ini belum berkembang lebih jauh. Jika penatua senior klan Xuan tidak mempraktikkan satu atau dua gerakan membunuh, itu akan sangat tidak pantas baginya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Xiao Chen. Di udara, dia tiba-tiba menyipitkan mata. Kemudian, dia mengeksekusi menggambar pedang kaisar biru langit. Sambil memegang sarungnya di pinggangnya, dia mencengkeram gagangnya dengan tangan kanannya. Xiao Chen mengambil langkah maju di udara, dengan cepat bergegas menuju penatua senior klan Xuan. Wajah martial sage dipenuhi dengan keterkejutan. Saat menyerangnya, Xiao Chen berubah menjadi 3, lalu 3 berubah menjadi 6, akhirnya, ada 80 Xiao Chens. Selanjutnya, dimanapun di sekitar tetua senior klan Xuan, atas, bawah kiri, kanan, ditutupi dengan sosok Xiao Chen yang mencengkeram gagang pedangnya, semua menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa emosi. Pupil mata tetua senior klan Xuan mengerut. 80 sosok aneh itu kembali menjadi satu. Namun, perasaan diawasi dari segala arah tetap ada. Perhatian ini terasa sangat menusuk, dan dia tidak bisa melepaskannya. Apa teknik bela diri ini? Ini bukanlah teknik cloning, teknik menggambar, atau teknik bela diri energi mental. Mengapa rasanya tidak terduga? Sepertinya dia bisa menyerang 80 kali hanya dengan satu serangan. Tetua senior klan Xuan tidak dapat memahaminya meskipun telah memikirkannya. Saat dia melihat Xiao Chen mendekat, hatinya dipenuhi keraguan. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan menghentikan gerakan membunuhnya, dengan cepat mundur ke belakang. Tanpa diduga, Xiao Chen membuat takut martial sage yang bonafit sehingga membatalkan gerakan pembunuhannya sendiri. Namun, keputusan tetua senior klan Xuan untuk menyerah dalam menyerang ternyata benar. Pada saat berikutnya, lampu pedang menyala, dan memang ada 80 pedang ki terbang ke arahnya. Penatua senior klan Xuan bergerak dengan cepat, menghindari pedang ki yang fatal, satu demi satu. Namun, pedang ki yang tidak mematikan menimbulkan luka berdarah di sekujur tubuhnya. Cahaya listrik melompati luka tetua senior klan Xuan dan bertahan. Bahkan jika dia memiliki tubuh sage peringkat 1, dia tidak akan bisa pulih dari luka ini secepat itu. Xiao Chen menarik pedangnya dan menyarungkannya. Kemudian dia menatap dengan tenang ke arah tetua senior klan Xuan. Bahkan jika kamu adalah seorang martial sage, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Kata-kata Xiao Chen mungkin acuh tak acuh, tetapi terdengar seperti guntur, bergema tanpa henti di benak tetua senior klan Xuan. Kata-kata ini membuat tetua senior klan Xuan murung, hal itu sulit untuk ditanggung, tetapi tetua senior klan Xuan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa sangat frustrasi, penatua senior klan Xuan berteriak, kamu mencari kematian. Kemudian, 150 hukum petapa surgawi langsung mengalir ke dalam tubuhnya saat dia mengungkapkan wujud aslinya, berubah menjadi rubah roh raksasa yang menyerang Xiao Chen. Saat Spirit Fox berlari, tanah bergetar tanpa akhir. Rasanya langit akan runtuh kapan saja saat dia meletus dengan aura yang tak tertandingi. Bersaing dalam kekuatan ledakan, kamu tidak sebanding denganku dalam bidang ini. Xiao Chen tersenyum dingin. Kemudian, dia mengeksekusi Myriad Heaven Divine Fist, Deities Descending, secara instan meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Bang! Aliran listrik yang kuat melonjak. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Spirit Fox yang sangat besar, pukulan Xiao Chen masih membuatnya terjatuh ke belakang. Ketika ras Vien bertransformasi menjadi bentuk aslinya, kecuali mereka adalah Spirit Vien, mereka hanya bisa melipat gandakan kekuatan tempur mereka paling banyak. Namun, keturunan Dewa Xiao Chen sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Saat jatuh ke tanah 10 km jauhnya, Spirit Fox menghancurkan jurang maut. Xiao Chen melirik penatua senior klan Xuan untuk terakhir kalinya dan mengabaikannya. Kemudian dia berbalik dan menuju danau kabut yang menyesatkan.
Terus menggunakan Deities Descending akan membutuhkan pengeluaran energi mental yang sangat besar. Dia pasti tidak akan bisa membunuh tetua senior klan Xuan, jadi dia tidak perlu membuang-buang waktu. Namun, penatua senior klan Xuan juga bisa melupakan melakukan apapun pada Xiao Chen. Xiao Chen tidak lagi seperti ketika dia berada di alam kubah langit, dengan mudah ditekan oleh seorang martial sage. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian, Ao Jiao, orang itu masih mengikutiku. Membiarkan hal ini terus berlanjut bukanlah solusi. Jangan, Anda sedang berpikir untuk menggunakan formula karakter kekuatan, bukan? Meskipun Anda dapat membunuhnya dengan formula karakter kekuatan, kemungkinan besar Anda akan jatuh pingsan dan sama sekali tidak berdaya. Spirit Beast manapun yang lewat akan bisa membunuhmu. Xiao Chen mengendarai gambar Azure Dragon tepat di atas dataran terpencil. Dia bergerak cepat hampir di permukaan tanah, melintasi 5 km dalam sekejap setiap kali gambar Azure Dragon naik dan turun. Penatua senior klan Xuan mengikuti dengan langkah tidak tergesa-gesa di belakang Xiao Chen. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Chen, dia tidak bisa melepaskan diri dari tetua senior klan Xuan. Xiao Chen memikirkannya dan hanya bisa menghela nafas. Formula karakter kekuatan sangat kuat, mengandung kekuatan yang kuat. Saat menyerang dengan kekuatan tempur 33 kali lipat, dia akan mampu membunuh siapapun di generasi yang sama. Namun, dunia pada dasarnya memiliki hukumnya sendiri. Mengeksekusi teknik bela diri yang menantang surga tidaklah mudah. Teknik seperti itu tidak hanya menghabiskan banyak energi, tetapi juga sulit untuk dipahami. Dengan kultivasi atau pandangan dunia Xiao Chen saat ini, apa yang dia pegang hanyalah puncak gunung es. Rasanya sangat menyesakkan karena tidak bisa menggunakan alat sekuat yang dia mau. Ao Jiao tersenyum lembut dan berkata, tidak apa-apa. Setelah sampai di danau kabut yang menyesatkan, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Itu adalah tanah terlarang yang terkenal di Vien Domain. Suatu kali, seorang kaisar bela diri masuk, dan dia tersesat di sana sejak saat itu. Bahkan kaisar bela diri pun tersesat dalam hal itu. Bagaimana dengan saya? Apakah aku benar-benar bisa bertahan hidup di sana? Xiao Chen mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia bertanya dengan tidak percaya, benarkah? Tentu saja, mengapa lagi danau kabut yang menyesatkan mempunyai reputasi yang buruk? Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saat itu, Sangmu sudah mengungkap misteri di baliknya. Selama Anda mengikuti petunjuk saya, Anda tidak akan tersesat. Setelah menerima kepastian dari Ao Jiao lagi, Xiao Chen sedikit santai. Kemudian dia melirik ke arah tetua senior klan Xuan di belakangnya dan melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan penuh. Penatua senior klan Xuan, yang memiliki ekspresi bermusuhan di wajahnya, berkata dengan ragu, mengapa sepertinya bocah ini menuju ke danau kabut yang menyesatkan. Mungkinkah dia mengetahui bahwa aku telah menggunakan metode rahasia untuk mengirim kabar kembali ke markas ras rubah roh bulan perak, dan mengetahui bahwa dia tidak dapat bertahan hidup, dia memilih untuk melarikan diri ke danau kabut yang menyesatkan. Tentu saja, pembunuhan ahli waris yang disukai kepala klan-klan Xuan adalah hal yang mengejutkan. Karena melayani kepala klan, tetua senior klan Xuan harus menyampaikan kabar ini. Namun, dia juga menyembunyikan beberapa informasi. Dia tidak mengatakan apapun tentang bagaimana Xiao Chen, seorang setengah sage, memaksanya ke dalam kondisi yang tidak efektif. Dia merasa terlalu malu untuk melaporkan informasi ini. Penatua senior klan Xuan hanya mengatakan bahwa Xiao Chen mempraktikkan teknik gerakan khusus dan dengan cepat melarikan diri. Karena dia tidak dapat mengejarnya, dia memohon kepada kepala klan untuk mengirim beberapa tetua senior lagi untuk membantu mengepung dan membunuh Xiao Chen. 10 hari kemudian, tetua senior klan Xuan melihat sosok putih memasuki danau misterius yang tertutup kabut. Setelah berhenti sejenak di pinggiran kota, dia mengambil langkah masuk. Dia benar-benar memasuki tanah terlarang danau kabut yang menyesatkan yang bahkan kaisar bela diri pun tidak bisa melarikan diri. Kengerian di wajah tetua senior klan Xuan tak terlukiskan. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Chen mempertaruhkan nyawanya seperti itu padahal Xiao Chen jelas bisa melarikan diri dengan mudah. Penatua senior klan Xuan mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di tepi danau yang tertutup kabut. Kemudian, dia mengirimkan persepsinya, penuh dengan penyesalan. Dia benar-benar masuk. Mengingat ini, bahkan jika tetua senior lainnya tiba, aku tidak akan bisa membunuh bocah ini dengan tanganku sendiri. Kematian tidak bisa dihindari bagi siapapun yang masuk. Sejak zaman kuno, banyak orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan masuk. Namun, tidak satupun dari mereka yang keluar. Beberapa kaisar bela diri berdaulat yang penasaran hanya berani masuk sekitar 10 km sebelum segera keluar, karena takut tersesat. Sebagai setengah sage, Xiao Chen pasti akan mati, tidak ada akhir yang lain. Betapa malangnya, saya pribadi tidak bisa membunuh bocah ini dan mengembalikan kepercayaan diri saya. Tetua senior klan Xuan merasa sangat sedih atas pertarungan 15 hari yang lalu. Seorang setengah sage telah memaksanya ke dalam kondisi yang menyedihkan, sebuah penghinaan besar baginya.
Penatua senior klan Xuan telah kalah dari orang lain sebelumnya, bahkan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk daripada keadaannya setelah pertarungan itu. Namun, semua pertarungan itu terjadi melawan orang yang lebih tua dari dirinya. Selain itu, mereka memiliki budidaya yang lebih tinggi. Dia tidak perlu mengeluh atas kerugian tersebut.